KPK memeriksa dua mantan Menteri Kabinet Jokowi, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Keduanya diperiksa untuk dua kasus dugaan korupsi berbeda. Polisi menindaklanjuti kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan melakukan uji DNA terhadap R dan terlapor Lisa Mariana. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa saat ini kabinetnya bekerja dengan baik dan solid. Polisi menindaklanjuti kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan melakukan uji DNA terhadap RK dan terlapor Lisa Mariana. Selamat sore saudara, Kompas Petang kembali menemani ruang informasi Anda bersama saya Harjuno Pramedito. Dan saya Audrey Chandra. Selamat datang di program Kompas Petang. Kita awali informasi dari Sukabumi, saudara. Sebuah angkutan kota jurusan Sukabumi Goalpara hangus terbakar di Jalan Raya Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Saat terparkir usai mengisi bensin, sebuah angkot tiba-tiba mengeluarkan api dari dalam mobil. Sopir yang kaget melihat api langsung mendorong mobil ke tengah agar tidak merambat ke kios warga. Tidak ada penumpang dalam angkot, namun sopir mengalami luka bakar akibat percikan api. Petugas Damkar Sukaraja mengungkap kebakaran angkot diduga terjadi dari korsleting mobil sehingga api langsung membesar dan menghanguskan angkot. Akibat kejadian, sopir angkot langsung dapat perawatan di rumah sakit karena mengalami luka bakar. Jadi sempat berhenti di kios ibu? Di sini berhenti beli bubur dia, cuman belum dikasih karena mengasih minum orang lain dulu. Ada suara ledakan nggak bu? Ada, langsung ngebeleduk langsung. Langsung ada penumpangnya di dalam? Nggak ada, kosong. Kemudian api muncul, akhirnya dia dorong ke posisi yang di tengah itu. Asalnya di pinggir di sini. Untuk drivernya, tadi saya udah cek, kasihan sekali itu mengalami luka bakar sekitar 60%. Sekarang di rumah sakit. Kami ambil keterangan. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani tes DNA di Bareskrim Polri sebagai prosedur mengusut kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Lisa Mariana. Selamat pagi. Ridwan Kamil tiba di Bareskrim pukul 9 pagi dan menjalani proses pemeriksaan tes DNA selama 4,5 jam. RK menyebut proses tes DNA dilakukan dengan menguji sampel darah miliknya. RK menegaskan permohonan tes DNA ini diajukan dirinya sebagai salah satu pembuktian dari laporan pencemaran nama baik atas terlapor Lisa Mariana. Selamat pagi. Saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum
atas perintah hukum juga, dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Tolong sebentar, kasih kompres di sini dulu ya. Kita tolong dulu bentar, kasih jalan. Selebgram Lisa Mariana juga datang ke gedung Bareskrim Polri untuk menjalani tes DNA. Lisa menyebut tidak bertemu dengan Ridwan Kamil secara langsung dalam proses pengambilan sampel tes DNA. Lisa berharap proses tes DNA bisa berjalan dengan transparan, tanda adanya rekayasa atau tidak adanya tanda rekayasa. Tengah. Nah, situ mbak. Kompas, turunin dikit sih kompas. Turunin dikit. Pertamina. Alhamdulillah. Ya cuman agak melo aja karena anak kecil itu kan ditusuk jarum gitu ya, jadi agak nangis. Harapannya apa Mbak? Harapannya apa? Ya. Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar gitu. Tolong sebentar, kasih kompres di sini dulu ya. Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil dengan terlapor Lisa Mariana ke Bareskrim Polri terus bergulir setelah polisi memanggil RK dan Lisa untuk pemeriksaan DNA. Soal kedatangan Ridwan Kamil ke Bareskrim Polri, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar bilang kehadiran Ridwan Kamil untuk menjalani tes DNA di Bareskrim sebagai bentuk tanggung jawab hukum. Muslim menegaskan Ridwan Kamil akan menghormati, menerima dan bertanggung jawab penuh atas apapun hasil DNA yang dilakukan hari ini. Hasilnya apapun di kemudian hari, Pak Ridwan Kamil menghormatin proses hukum dan menerima hasilnya, itu perlu dicatat ya, menerima hasilnya apapun itu dengan penuh tanggung jawab dan kedewasaan, karena itulah bentuk makna Pak Ridwan Kamil menghormati hukum. Hasilnya itu nanti kita tunggu dari Bareskrim saja. Saya kira kita sekali lagi teman-teman media menunggu saja hasilnya nanti, ya maksimal itu mungkin 3 minggu lah. Sementara pihak terlapor Lisa Mariana berharap proses tes DNA berjalan transparan dan tak ada rekayasa. Lisa Mariana belum mau merespons soal kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil yang statusnya sudah naik penyidikan. Pihak Lisa Mariana menegaskan masih fokus terhadap tes DNA. Sudah naik penyidikan. Artinya polisi kan tinggal menetapkan tersangka. Kasus yang mana ya Mbak ya? Kasus yang ini yang dilaporin oleh Pak RK Masih ini. teknis, baru tes DNA. Kenapa bisa udah berbicara seperti itu? Enggak, ini kita hargain proses polisi lah. Enggak, nanti ke Polisi udah bekerja dengan profesional, dengan baik. Jadi jangan pernah ada bikin image yang aneh-aneh yang membuat citra polisi jelek. Sebelumnya, Bareskrim Polri menegaskan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan RK atas Lisa Mariana sudah masuk tahap penyidikan, namun belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Permintaan untuk tes DNA juga diajukan oleh Ridwan Kamil sejak Juni 2025. Ini terkait soal tuduhan ada hubungan pribadi di antara keduanya. Namun baru dilaksanakan Bareskrim 7 Agustus 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah membaik. Hari ini Ridwan Kamil dan Lisa Mariana menjalani tes DNA di Bareskrim Polri. Apa proses hukum selanjutnya? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri dan juru kamera Bondan Wicaksono. Selamat petang Jihan, untuk saat ini RK dan Lisa telah menjalani tes DNA. Lalu apa saja proses yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga apakah ada rencana penetapan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik? Ya, Herjuno dan juga saudara, selamat petang. Memang dari Bareskrim Polri tadi sudah dilaksanakan
tes ataupun pemeriksaan DNA terhadap 3 pihak, yakni Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan 1 orang anak, yang mana tes DNA ini merupakan tindak lanjut atas laporan Ridwan Kamil terhadap terlapor Lisa Mariana atas pencemaran nama baik. Nah, untuk apa-apa saja yang diperiksakan, memang tadi pemeriksaan cukup mendasar seperti ada tes darah dan juga pengambilan sampel liur. Nah, informasinya memang sampai saat ini bahwa nantinya hasil tes DNA ini akan keluar sekitar 10 hari begitu ya, dan memang kami akan nantikan hasil dari tes DNA tersebut yakni 10 hari mendatang di sekitar tanggal 16 hingga 18 Agustus mendatang. Nah, memang tadi Ridwan Kamil juga sempat menyampaikan bahwa dirinya ini mengikuti seluruh rangkaian tes ataupun pemeriksaan dengan kooperatif begitu ya dengan petugas. Tadi Ridwan Kamil datang cukup lebih early begitu atau lebih dulu dibanding Lisa Mariana di sekitar pukul 8.40, disusul dengan Lisa Mariana yang kemudian tiba di pukul 10.40. Setelah itu memang tes dilangsungkan dan tes tersebut berlangsung sekitar 3 hingga 4,5 jam. Dan memang dari kuasa hukum Ridwan Kamil yakni Muslim Jaya Butar-Butar ini juga menyampaikan bahwa dari pihak Ridwan Kamil ini tidak mempersiapkan atau tidak ada persiapan khusus untuk melangsungkan tes DNA pada pagi hari tadi, dan memang akan mengikuti seluruh rangkaian dan akan menghormati hasilnya apapun itu yang nanti akan diumumkan oleh pihak kepolisian. Dan Lisa Mariana tadi juga sempat menyampaikan bahwa dirinya ini mengikuti seluruh rangkaian dan juga berharap bahwa tidak ada rekayasa yang dilakukan terkait hasil dari tes DNA pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Lisa Mariana ini sempat mengumumkan atau mengaku kepada publik bahwa dirinya ini memiliki anak dari Ridwan Kamil, yang kemudian dilanjutkan lagi oleh Lisa Mariana yang kemudian mengajukan gugatan begitu ya kepada Pengadilan Negeri Bandung di Jawa Barat terkait hak identitas anak. Nah, memang kami akan nantikan seperti apa hasil dari tes DNA atau pemeriksaan DNA, yakni tes pengambilan sampel liur dan juga darah pada hari ini akan seperti apa hasilnya. Memang kami akan nunggu sekitar 10 hari mendatang. Herjuno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Jian Jufri dan juga juru kamera Bondan Wicaksono dari Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Usai jeda, saudara, kami soroti informasi dari KPK yang memeriksa 2 ex-menteri Kabinet Jokowi, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Keduanya diperiksa untuk 2 kasus dugaan korupsi berbeda. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kabinet tetap solid di tengah kabar reshuffle kabinet. Kembali di Kompas Petang, saudara, diduga hilang kendali dump truck menghantam kendaraan di depannya hingga rusak parah di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Kamis pagi. Sopir truk mengatakan peristiwa bermula saat truk melaju dari arah Bogor hendak mengantarkan muatan ke arah Cipitung, Bekasi, Jawa Barat. Dan setibanya di lokasi, truk disalip dari arah belakang oleh truk lainnya dan langsung memotong jalur dump truck. Macet pun tak terhindarkan, polisi masih menyelidiki pasti terkait dengan penyebab kecelakaan. Sambil menunggu truk diderek, evakuasi muatan batu terus dilakukan.
Beralih ke kasus hukum, penyidik KPK pada Kamis pagi memanggil 2 mantan Menteri era Jokowi. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Nadiem, saudara, terlebih dahulu tiba di gedung KPK. Ia diperiksa untuk penyelidikan kasus Google Cloud. Pengadaan Google Cloud terjadi pada saat pandemi COVID-19, saat siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Saat ditanya ke kuasa hukum, Nadiem, apakah benar pemeriksaan Nadiem ini berkaitan dengan pengadaan Google Cloud? Hotman Paris hanya bilang akan menjawab setelah Nadiem selesai diperiksa. Minimal apa benar terkait Google Cloud itu, Bang? Apa? Google Cloud itu. Tunggu aja dulu pertanyaannya, ya. Gimana? Kita mau makan dulu sebentar. Silakan dulu. Lihat dari panggilan. Kita terlihat dari panggilan. Nggak akan dijawab dulu sekarang, nanti siang. Tunggu selesai dulu diperiksa. Tidak hanya Nadiem yang dipanggil KPK, penyidik juga memanggil mantan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas. Yakut diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. KPK menduga ada unsur penyimpangan di proses pembagian tambahan kuota haji. Usai diperiksa, Yakut hanya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengklarifikasi mengenai kuota haji tahun 2024 saat dirinya menjabat sebagai Menag. Terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan, ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan. Tapi intinya saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk bisa menjelaskan, klarifikasi segala bagian kuota tahun lalu. Gus, ada tekanan dari politik gak sih, Gus? Saya nggak tahu, ya, saya nggak bisa komentar kalau soal itu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang keterangan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diperlukan untuk melengkapi penyelidikan kasus dugaan korupsi pengaturan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2024. Menurut Budi, KPK sebelumnya juga sudah memeriksa pihak lain dari Kemenak dan agen travel. Gus, ada tekanan dari politik gak sih, Gus? Yakut, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengaturan kuota haji, di mana dalam proses penyelidikan ini KPK juga sudah melakukan beberapa panggilan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak lainnya, baik di lingkungan Kementerian Agama, di beberapa institusi yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Dari yang bersangkutan dibutuhkan untuk melengkapi dalam proses penyelidikan ini. Lebih lengkap soal pemeriksaan 2 Menteri era Jokowi di KPK, yakni Nadiem Makarim dan Yakut Khalil Qomas, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Yanuar Ruslim di gedung KPK Jakarta. Selamat petang, Jona. Jona, untuk saat ini apa saja yang telah digali KPK untuk pemeriksaan dari 2 Menteri era Jokowi dan apakah ada keterangan dari KPK mereka melakukan penyelidikan atau pemeriksaan pada saat yang bersamaan? Ya sudah, kalau bisa digambarkan apa yang dilakukan KPK hari ini, memanggil 2 menteri di masa pemerintahan Jokowi dan keduanya hadir, bisa dikatakan ini cukup kooperatif. Yang pertama adalah mantan Mendikbud Nadiem Makarim terkait dengan adanya penyelidikan kasus dari Google Chrome. Yang kedua adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil, ini terkait dengan adanya kasus kuota haji. Jadi tadi keduanya datang di waktu yang kurang lebih berdekatan bersamaan. Tadi kalau kita lihat Nadiem datang kurang lebih sekitar pukul 19 dan disusul 10 menit kemudian Yakut datang 9.25. Namun akhirnya Yakut dululah yang akhirnya lebih dulu pulang, atau setelah dilakukan 5 jam pemeriksaan tadi Yakut keluar kurang lebih sekitar pukul 14.25. Terkait apa yang dilakukan oleh KPK, ini adalah lakukan pendalaman terkait dengan adanya penyelidikan. Jadi penyelidikan ini sangat penting untuk melihat apakah adanya dugaan atau tindak pidana korupsi. Jadi ini belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dikarenakan kasusnya belum naik ke penyidikan. Namun dalam penyelidikan ini KPK meminta klarifikasi atau meminta keterangan. Yang pertama adalah terkait dengan kasus Nadiem Makarim. KPK menanyakan terkait dengan adanya Google Chrome, apakah Google Chrome ini adanya tindak pidana atau mungkin pidana korupsi, apakah mungkin dari pengadaannya ataupun ada hal lain. Seperti ketahui bahwa ini terjadi di era COVID, di mana para mahasiswa ataupun anak sekolah itu tidak bisa datang ke
sekolah ataupun ke kampus dan menggunakan data cloud atau data yang akhirnya bisa digunakan bersama. Dan inilah akhirnya akan didalami oleh KPK apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Yang pasti KPK sendiri nanti akan memanggil pihak-pihak lain, nanti di waktu berbeda KPK juga akan memanggil, kemungkinan akan memanggil dari pihak Google untuk bisa mendalami kejadian ini. Sedangkan yang kedua adalah terkait dengan pemanggilan Yakut, ini untuk memeriksa adanya kuota haji 2024. Seperti kita ketahui bahwa dari Kementerian Agama sendiri mendapat kuota sebanyak 20.000, seharusnya ada pembagian sebesar 8% dan 20%, 8% dan sisanya 90%. 8% itu haji khusus, sedangkan 92% itu adalah untuk haji reguler. Namun dalam faktanya atau dalam kenyataannya ternyata Menteri Agama pada saat itu Yakut Kholil malah membagi dua atau memberikan 10.000 jatah untuk haji khusus dan 10.000 haji reguler. Nah, motifnya adalah kurang lebih apakah ini akan ada keuntungan atau tidak, di mana 10.000 untuk haji khusus ini tentu saja akan diberikan ke asosiasi dan dari asosiasi diberikan lagi ke agen haji. Nanti akan didalami apakah ada kemungkinan indikasi atau tindak pidana korupsi atau tidak, ini akan masih didalami oleh penyidik. Yang pasti tadi Yakut tidak terlalu memberikan keterangan, tidak menyampaikan apa detailnya atau mungkin berapa total pemeriksaan. Namun yang pasti adalah kita masih menunggu statement dari KPK terkait dengan apa hasil dari penyelidikan yang dilakukan di hari ini terusnya terhadap kedua menteri. Baik, kita nantikan bagaimana hasil dari pemeriksaan KPK terhadap dua menteri di era Jokowi, yaitu Nadiem Makarim dan juga Yakut Kholil Qomas. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juga Yanuar Ruslim dari KPK Jakarta. Dan mengulas dua mantan menteri di era Presiden Jokowi, Nadiem Makarim dan Yakut Kholil Qomas menjalani pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Pemeriksaan dilakukan di tengah sorotan kinerja KPK usai amnesti terhadap Sekjen PDI Perjuangan kala itu Hasto Kristianto yang dinilai sebagai sebuah kasus politik. Saat ini kita bahas bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat sore. Selamat sore. Mas Zainur, ini kan dua mantan menteri Jokowi diperiksa dalam saat waktu yang bersamaan, tetapi untuk kasus korupsi yang berbeda dugaannya. Nah, apakah yang Anda lihat ini murni karena memang ada dugaan korupsi atau jangan-jangan ada unsur lain di balik pemeriksaan dua mantan menteri Jokowi hari ini? Ya, karena ini KPK memanggil dua ex-menteri bersamaan, yang pertama kita bisa membaca bahwa ada banyak masalah di pemerintahan periode kemarin. Apakah itu masalah tertib administrasi, dugaan bentuk-bentuk pelanggaran, bahkan tidak tertutup kemungkinan masalah tindak pidana korupsi. Yang kedua, KPK mencocokkan waktunya dalam satu hari panggil dua ex-menteri. Saya melihat ini sebagai statement KPK bahwa KPK masih ada, masih eksis, masih menunjukkan kinerja, masih ingin menunjukkan deterrent effect. Nah, tetapi kan kita lihat ini adalah kerja penyelidikan. Artinya KPK belum sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Penyelidikan itu tujuannya untuk menentukan apakah dalam dua kejadian tersebut, pengelolaan kuota haji dan juga pengadaan sewa cloud di tahun masa-masa COVID-19 itu merupakan tindak pidana atau bukan. Jadi ini merupakan tahap awal untuk menentukan apakah di dalam dua keputusan tersebut mengandung pidana atau tidak, Mbak. Mas Zainur, tapi kalau mengutip tadi pernyataan Anda bahwa ini pemeriksaannya karena berarti artinya mungkin mengindikasikan ada kerja-kerja mungkin yang kurang maksimal begitu ya di era kabinet Jokowi. Nah, pertanyaannya selanjutnya, adakah kemungkinan pemeriksaan juga akan nanti ditujukan kepada Jokowi sendiri sebagai atasan mereka kala itu? Ya, selama relevan, tentu tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan bisa sampai pada presiden. Misalnya apakah kebijakan-kebijakan itu lahir dari perintah presiden. Kalau lahir dari perintah presiden kan nanti kemudian akan diteliti apakah perintahnya sesuai hukum atau tidak. Di kasus kuota haji ini kan yang dipersoalkan adalah 20.000 kuota tambahan itu ya harusnya kan minta izin DPR dan juga pembagiannya 92% untuk reguler, 8% untuk khusus. Tetapi oleh Menak itu kan dibaginya 50-50 ya, separuh 10.000 untuk khusus, 10.000 untuk reguler. Nah, orang kan bertanya-tanya, ini apakah Menak sendiri yang berinisiatif atau disuruh orang lain atau bagaimana ceritanya? Kan gitu, Mbak. Oke, nah tapi kemudian juga berarti artinya ada kemungkinan ya kalau memang dibutuhkan ya oleh penyidik ya untuk memeriksa Joko Widodo begitu ya, Mas Zainur ya? Ya, penyidik itu tidak boleh memiliki rasa sungkan kepada siapapun.
selama pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi, keterangan, pengetahuan telah terjadinya tindak pidanakah atau mengenai satu fakta tertentukah, itu penyidik bisa melakukan pemanggilan. Tujuannya untuk melengkapi berkas, untuk membuat terang telah terjadinya tindak pidana. Jadi itu harus benar-benar dipahami oleh penyidik. Penyidik tidak boleh memiliki rasa sungkan misalnya hanya karena seseorang yang diduga memiliki informasi itu merupakan ex pejabat negara misalnya. Tidak boleh, presiden, karena prinsipnya adalah persamaan di depan hukum. Oke, baik kalau gitu Mas Zainur, nah bagaimana kalau begitu caranya meyakinkan KPK ini meyakinkan publik bahwa tetap bisa mengusut proses hukum dalam kasus ini, membedakan bahwa ini murni kasus hukum dan tidak begitu. Di tengah-tengah memang ada timbul keraguan lagi nih dari publik terhadap sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, salah satunya yang waktu itu menjerat Hasso Kristianto dan akhirnya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Ya kalau publik percaya 100% kepada KPK seperti dulu susah. Karena kan undang-undang KPK sekarang kan undang-undang KPK yang menempatkan KPK di bawah kekuasaan pemerintah. Tetapi setidak-tidaknya KPK bisa mengambil kepercayaan publik itu dengan menunjukkan kinerja yang profesional, transparan, akuntabel, sesuai dengan apa yang biasanya KPK lakukan. Misalnya memberikan update informasi mengenai perkembangan penyelidikan, kemudian juga melakukan kerja-kerja penyelidikan itu dengan hati-hati sesuai dengan hukum. Jangan sampai juga ya banyak kecerobohan yang kemudian menimbulkan celah, nanti kalau sudah masuk tahap penyidikan mudah untuk dipatahkan melalui forum pra-peradilan. Saya pikir itu juga akan menunjukkan kerja profesional yang akan berpengaruh terhadap citra KPK di hadapan publik, apakah KPK ini masih bisa dipercaya atau tidak. Jadi kuncinya tetap menurut saya adalah profesionalitas, transparan, akuntabel, dan ingat yang paling penting KPK tidak boleh juga menunjukkan preferensi kepada satu kelompok tertentu, apakah itu kelompok politik atau kelompok yang lain. Jadi KPK memang benar-benar harus tidak pandang bulu. Itu Mbak. Peneliti Pukat UGM, terima kasih sudah berbagi informasinya Mas Zainur Rohman. Selamat sore. Selamat sore. Usai jeda saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kabinetnya tetap solid di tengah kabar reshuffle kabinet. Usai jeda, Kompas Petang akan membahasnya. Kembali di Kompas Petang, saudara. Presiden Prabowo menutup celah kabar perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Hal itu disampaikan dalam pengarahan tertutup saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu petang atau Kamis petang. Sementara berhembus juga isu bahwa Prabowo tutup pintu kabinet untuk mereka yang tidak berkeringat saat Pilpres lalu. Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu petang mengapresiasi kinerja pembantunya, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo mengatakan para menteri bekerja sebagai satu tim dan 10 bulan pemerintahannya penuh kerja dan prestasi. Pujian itu sekaligus menepis isu reshuffle yang berembus. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Menteri Kabinet Merah Putih pun kompak menegaskan tidak ada reshuffle dalam waktu dekat, termasuk juga oleh mantan Menteri Jokowi yang saat ini duduk di Kabinet Merah Putih. Tapi yang pasti bahwa Presiden menegaskan kabinet ini solid dan semua untuk diarahkan untuk program-program untuk rakyat. Ya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai reshuffle masih berpeluang terjadi karena Presiden menuntut perbaikan dalam kinerja para Menteri Kabinet Merah Putih. Reshuffle untuk sementara tidak akan dilakukan
tapi perihal ini tidak menutup kemungkinan bahwa reshuffle kapanpun bisa terjadi. Bahwa ada concern soal masalah-masalah ekonomi yang saat ini masih mengemuka dan perlu diatasi. Dan dengan demikian, peluang para Menteri Kabinet Merah Putih di bidang ekonomi untuk diganti mengemuka. Walaupun tak menutup kemungkinan ketika ada menteri yang memiliki kinerja tak maksimal di bidang lain ataupun tersangkut kasus, juga punya potensi yang sama besarnya dengan menteri di bidang ekonomi untuk diganti oleh Presiden Prabowo. Kabar reshuffle berembus usai Presiden Prabowo memberi amnesti bagi politisi PDIP Hasto Kristianto dan memunculkan penilaian kemungkinan masuknya PDIP ke kabinet karena akrabnya hubungan PDIP dan Gerindra. PDIP telah menegaskan tetap berada di luar kabinet dan mendukung pemerintahan Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi enggan menanggapi soal sosok yang disinggung tak berkeringat, namun ingin masuk kabinet berkaitan dengan isu reshuffle. Hasan menegaskan kabinet Merah Putih solid. Hasan menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo pada saat sidang kabinet paripurna Rabu di Istana. Prabowo menyinggung isu reshuffle yang merebak dan Hasan Nasbi menjelaskan Prabowo berterima kasih kepada jajaran kabinetnya yang solid dan kompak. Kerjasama yang baik antar kementerian membuat Presiden merasa seperti kapten kesebelasan. Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kabinet yang dirasa bekerja sangat keras, sudah bekerja dengan sepenuh hati dalam tim yang solid, saling bekerja sama antar kementerian, jadi tidak satu kementerian bekerja sendiri-sendiri, tapi ada kerjasama yang baik antar kementerian dan lembaga, serta beliau merasakan sebagai ketua kapten kesebelasan, beliau merasakan kesebelasan ini sangat kompak. Nah, kalimat yang tadi itu silakan konfirmasi kepada narasumbernya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi kata-kata yang tadi. Kita bahas soal Presiden Prabowo Subianto kembali menyebut kabinetnya solid. Lalu apakah ini kode bahwa ia telah menutup pintu untuk merombak kabinetnya? Lalu bagaimana dengan isu yang menyebut adanya kelompok tidak berkeringat ingin masuk kabinet? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bung Ray dan juga Bang Doli. Semoga sehat-sehat selalu. Sore Bung. Sore. Saya sapa terlebih dahulu Bung Ray. Bung Ray, ini apa arti dari Presiden Prabowo mengungkap bahwa enak saja nggak berkeringat tapi ingin masuk ke kabinet? Siapa yang maksud dari Prabowo ini terkait dengan sosok ataupun pihak yang ingin masuk kabinet? Satu, saya nggak tahu juga ya, sebab kalau itu diasumsikan kepada PDI Perjuangan, saya dari awal sudah meyakini bahwa PDI bahkan tidak ingin berminat juga masuk ke dalam kabinet itu. Bagi saya terlalu murah ya bagi PDI Perjuangan itu untuk 1-2 kursi masuk ke dalam kabinet tapi meruntuhkan imajinasi publik terhadap mereka di masa yang akan datang gitu. Jadi taruhannya besar, makanya sejak dari dahulu saya punya keyakinan bahwa PDI Perjuangan tidak akan masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sendiri sudah berulang kali mengatakan bahwa ya PDI Perjuangan baguslah di luar begitu ya dan sebagainya gitu. Jadi isu soal pemberian amnesti kepada Hasto gitu, itu tidak dengan sendirinya menyiratkan bahwa Pak Prabowo ingin menarik PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinet atau PDI Perjuangan tertarik untuk masuk ke dalam kabinet. Sebab bacaan saya pemberian amnesti itu lebih upaya untuk memalingkan ayunan yang sebelumnya ini banyak bergerak ke arah Pak Jokowi sekarang kepada arahnya Ibu Mega alias PDI Perjuangan. Kenapa mengayun ke sana gitu? Karena memang tantangannya yang dihadapi oleh Pak Prabowo akhir-akhir ini cukup besar sekali gitu. Sehingga dengan begitu perlu semacam ketenangan politik ya, dan tidak perlu terlalu banyak keriuhan. Pertama karena memang tabiat politik Pak Prabowo tidak terlalu suka dengan keriuhan, juga bersamaan ada persoalan-persoalan yang begitu penting yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kita gitu. Nah, berdasarkan dasar itulah saya tidak terlalu yakin sejak dari awal PDI ingin masuk ke dalam kabinet dan Pak Prabowo juga ingin memasukkan
PDI Perjuangan ke Oke. dalam kabinet gitu ya. Oke, Nah, kita yang tanyakan. kedua, kalau disebut ada orang yang tidak berkeringat masuk ke kabinet gitu, nah itu kan sekarang udah terjadi. Ya, oke, kita Ya, ke mohon maaf, Bang Doli. Bang Doli, sebenarnya seperti apa? Sekarang ke anggota kabinet. Oke, Bung Roy. Bang Doli, sebenarnya seperti apa arahan dari Presiden Prabowo terhadap Menteri Golkar terkait dengan kesolidan kabinet dan juga kinerja dan lain sebagainya pada saat sidang paripurna kemarin? Iya, saya kira kan pesan yang disampaikan, pesan sejenis ya, yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini kan sering kita dengar. Dan saya kira memang itu salah satu tugas pemimpin ya, bagaimana selalu ingin menjaga timnya agar tetap solid, kompak gitu, terus fokus bekerja, dan itu sudah memang harusnya seperti itu sebagai seorang presiden. Nah, termasuk juga disampaikan oleh menteri-menteri yang berada di menteri-menteri Golkar yang ada kabinet Pak Prabowo sekarang ya, bahwa baik secara terbuka seperti yang disampaikan pada rapat-rapat kabinet dan juga mungkin pada saat pertemuan rapat-rapat terbatas atau secara personal, ya supaya kita semua ini bekerja untuk rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya kira apa yang disampaikan ini udah berulang kali kita dengar, dan memang seharusnya seperti itu yang dilakukan oleh Presiden dan dalam memandu kabinetnya ya, memandu para pembantu-pembantunya untuk fokus dalam bekerja. Tapi sinyalemen itu sebulan lalu bahwa Presiden juga menyatakan siapa yang bekerja lambat akan ditinggalkan. Namun saat ini beliau menegaskan saat ini kerja kabinetnya kompak dan solid. Namun juga ia menegaskan ingin ada yang masuk kabinet. Artinya isu reshuffle ini juga sepertinya muncul di kabinet. Iya, artinya kan pernyataan sekarang dengan 1 bulan yang lalu kan secara normatif kan sama ya. Kalau sebulan yang lalu itu mengingatkan caranya saja yang berbeda. Kalau sekarang ini kan dengan cara memberikan apresiasi ya kepada menteri-menterinya. Tetapi sebulan yang lalu itu diberi peringatan bagi siapa saja jajaran menteri atau kabinet yang tidak perform, ya ya hati-hati akan ditinggalkan kan gitu bahasanya waktu itu. Jadi artinya itu kan memberikan motivasi juga ya, sama dengan yang sekarang, memberikan motivasi kepada jajarannya itu untuk bekerja lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih giat gitu. Nah jadi sama saja, cuma dengan bahasa yang berbeda. Nah soal reshuffle, saya sudah berkali-kali kami mengatakan reshuffle itu adalah hak prerogatifnya presiden. Jadi kalaupun kemudian ada orang yang menafsirkan dengan pernyataan ini tidak akan ada reshuffle, ya belum bisa juga disimpulkan begitu. Karena reshuffle itu ya merupakan hak prerogatif, itu kapan, penting, perlu, atau kemudian siapa yang mau diganti, siapa yang mau menggantikan, itu semuanya yang tahu Pak Prabowo sendiri. Gitu. Termasuk untuk kursi misalnya PDIP ingin masuk ke kabinet juga, Bang Doli? Oh iya, tentu masuknya siapa saja ya, masuknya siapa, keluarnya siapa saja, itu at the end adalah kewenangan atau hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai presiden. Walaupun ya memang dalam tradisi kita berpemerintahan di Indonesia ini, karena presiden-presiden kita termasuk Pak Presiden Prabowo ini kan terpilih berdasarkan atau didukung oleh dukungan koalisi partai politik yang terdiri dari beberapa partai politik gitu. Nah tentu Pak Prabowo pasti setidaknya membangun komunikasi ya kalau misalnya terjadi ada reshuffle atau ada pergantian dan seterusnya. Gitu. Ya, Bung Rey, bahwa Bang Doli tadi menyebut bahwa tidak juga permanen, bahwa reshuffle ini juga suatu waktu akan terjadi. Artinya seperti apa bacaan dari Bung Rey bahwa reshuffle ini akan mengakomodir dan juga sebelumnya Presiden Prabowo mengungkapkan akan adanya koalisi permanen juga di kabinet? Saya kira kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa sampai tahun 2025 saya kira nggak akan ada reshuffle. Kalaupun ada reshuffle mungkin itu akan dilakukan tahun 2026 ke sana gitu. Lagi-lagi alasannya karena Pak Prabowo sedang tidak ingin membangun keributan politik. Bagaimanapun reshuffle itu sedikit banyak akan menimbulkan keriuhan ya politik gitu. Dan oleh karena itulah Pak Prabowo nampaknya akan menahan diri dulu karena kita sedang berhadapan dengan begitu banyak persoalan ya yang dihadapi
Dan banyak lagi juga kritik yang sedang dihadapi oleh pemerintah juga. Misalnya sekarang ini orang mengait-ngaitkannya dengan bendera One Piece kan, yang menjelaskan tingkat kekecewaan publik terhadap tata kelola pemerintahan kita saat ini gitu. Jadi sekarang kelihatan Pak Prabowo itu mensolidkan kekuatan partai politik formal gitu. Termasuk di dalamnya itu adalah PDI Perjuangan gitu. Solid dulu deh. Ini jangan kemana-mana dulu gitu. Nah, civil society-nya sedikit banyak yang berteriak sekarang kan gitu. Nah, oleh karena kelihatan manajemen politiknya Pak Prabowo itu mensolidkan ya kekuatan-kekuatan politik formal, maka itu yang saya sebut nggak akan ada reshuffle gitu. Sebab kalau sampai itu dilakukan, itu artinya masyarakatnya melalui One Piece itu kelihatan makin gelisah, ditambah dengan keributan di politik formalnya, itu akan merepotkan pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Nah, oleh karena itu, dugaan saya sampai 2025 nggak akan ada reshuffle. Tapi kan seperti ini Bung Rey, bahwa seperti yang Anda sampaikan tadi, ada kemungkinan Prabowo juga ingin menyeimbangkan dari faktor misalnya menteri yang sebelumnya dekat dengan pemerintahan Jokowi, dan juga saat ini kedekatan Prabowo dengan Megawati juga terlihat sejak dari peringatan Hari Pancasila dan juga kemarin adanya pemberian amnesti kepada mantan sekjen PDIP. Artinya seperti apa ini Bung Roy terkait dengan adanya PDIP juga nantinya menjadi penyimbang dari pemerintahan? Kita letakkan dulu lah, kalau keyakinan saya PDI ini nggak akan masuk ke kabinet, di situ dulu ya. Nah, artinya tetap di luar gitu ya? Akan tetap di luar, cuma notasinya mungkin akan berubah-ubah. Kadang kenceng, kadang seperti sekarang landai gitu. Dan bacaan saya sampai 2025 PDI Perjuangan kelihatannya akan landai gitu ya. Sebab bagi PDI menurut saya jauh lebih menguntungkan kalau mereka tetap berada di luar untuk mempertahankan posisi mereka sebagai oposisi yang boleh jadi. Itu sekarang ini ada tren di mana oposisi dapat suara yang lumayan gitu ya. Itu satu itu. Nah, yang kedua, Pak Prabowo tidak akan melakukan reshuffle, tapi nggak ada jaminan 2026 ke sana gitu. Khususnya dengan menteri-menteri yang tadi misalnya diasosiasikan dekat dengan Pak Jokowi gitu ya. Kayak menteri-menteri yang dekat dengan Pak Jokowi itu ya boleh jadi tahun 2026 ke sana ya akan dilakukan evaluasi, bahkan pada tingkat tertentu misalnya boleh jadi akan digantikan atau di-reshuffle dan sebagainya gitu. Nah, jadi 2026 ini landai. Itulah kira-kira tuh. 2025 ini kita landai gitu. Nggak ada reshuffle, nggak ada orang yang masuk kabinet gitu. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan ada yang nggak berkeringat mau masuk anggota kabinet gitu ya kira-kira tuh. Pertama, itu mungkin akan terjadi kalaupun ada itu ya 2026. Yang kedua, lah itu kan sudah terjadi. PKB itu kan tidak berkeringat kepada Pak Prabowo, tapi diundang Pak Prabowo masuk dalam anggota kabinet gitu. Iya, ada 3 kursi malah dari PKB. Baik, kita nantikan kita terus ya. Dan juga saat ini Golkar ada 11 kursi sama dengan Partai Gerindra, dan juga ini menjadi catatan juga bahwa saat ini pemerintahan tengah menyolidkan dan kerja kompak untuk program-program yang telah dikampanyekan oleh Presiden Prabowo dan Gibran. Terima kasih pandangan Bapak-Bapak, Bung Ray Rangkuti dari Lingkar Madani dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu. Kita nunggu munaslup. Usai jeda, saudara, 6 tahun sejak vonis 1,5 tahun di penjara diputuskan, Sylvester Matutina melenggang bebas tanpa menjalani pidana penjara. Bahkan ada intervensi politik dalam eksekusi kasus ini. Usai jeda, Kompas Petang membahasnya. Tahun sejak vonis 1,5 tahun penjara diputuskan, Sylvester Matutina nyatanya melenggang bebas tanpa menjalani pidana penjara. Tak adanya eksekusi sejak tahun 2019 memunculkan dugaan kuat ada intervensi politik terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku eksekutor. Mantan Menko Polhukam di era Presiden Jokowi Mahfud MD mencurigai ada politisasi di balik belum dieksekusinya Sylvester Matutina oleh Kejari Jakarta Selatan.
Tak hanya itu, Mahfud juga menyerukan Kejaksaan Agung perlu melakukan penyelidikan internal. Yang pasti dia menghindar, yang pasti ada yang melindungi. Sekurang-kurangnya saya katakan yang melindungi kejaksaan. Saya sudah damai dan bermaafan dengan Yusuf Kalla. Tidak ada damai di dalam vonis hukum pidana itu. Tangkap dulu atau jebloskan dulu ini untuk eksekusi si Matutina ini. Kemudian Kejaksaan Agung harus mengadakan penyelidikan ke dalam dan menjelaskan kepada publik. Sementara itu, rekan Sylvester dari Projo, Freddy Damanik, menilai kasus yang dialami rekannya itu sama halnya dengan kasus yang menimpa Sugi Nuraharja dan Julianus Pangaonan alias Ongen yang belakangan mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Freddy pun minta agar amnesti juga diberikan kepada Sylvester. Gus Nur, ya banyak yang lainnya mendapat amnesti abolisi. Ya saya sebagai pribadi temannya Sylvester juga, ya saya juga memohon kepada Pak Presiden kalau memang bisa Pak Sylvester diberikan hak demikian juga. Sylvester Matutina dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah Yusuf Kalla berdasarkan putusan MA nomor 287K tahun 2019. Ketum Solidaritas Merah Putih ini didakwa pasal 311 ayat 1 KUHP dan divonis penjara 1 tahun 6 bulan. Tim Liputan Kompas TV. Lalu siapa orang besar yang menahan Kejari Jakarta Selatan sehingga Sylvester Matutina ini dapat lolos dari eksekusi sejak tahun 2019? Kita akan membahasnya dan saya akan pertanyaan pertama langsung tanyakan ke mantan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Jasman Panjaitan. Selamat sore Pak Jasman. Selamat sore Mas, selamat sore. Ya Pak Jasman, pertanyaan pertama saya, apa benar ini di lingkungan kejaksaan bisa ada intervensi politik terhadap jaksa yang ingin mengeksekusi seseorang, terutama dalam kasus ini, kasusnya Sylvester Matutina? Ya, untuk menjawab itu ya perlu ada penyelidikan. Apa ada informasi-informasi yang mengarah ke ada orang-orang dari Jakarta Selatan yang melakukan seperti itu. Karena terus terang untuk masalah ini juga kan harus kita juga telisik ya dari pihak Mahkamah Agung. Harusnya pihak Mahkamah Agung segera menyerahkan salinan putusan. Apakah salinan putusan ini sudah diberikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Itu memang kalau waktu zaman saya jadi jam jaksa muda pengawasan, ada berita-berita di medsos, itu langsung saya turun ke bawah, cuma jadi gini. Nah, ini harapan kita memang harus proaktif ya. Jaksa Agung Muda Jampidum yang pertama, terutama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum harus juga melakukan penelitian. Tapi, ya, penelitian itu Pak Jasman sebenarnya berarti apakah bisa begitu, ada intervensi politik dalam tanda kutip terhadap kejaksaan? Saya kira nggak mungkin, karena nggak ada gunanya. Bagi kejaksaan nggak ada gunanya. Karena pasti disorot wartawan, disorot pengamat hukum di negeri ini. Bunuh diri itu kalau ada yang begitu gitu. Kalau tidak mungkin. Nggak mungkin. Oke, kalau tidak mungkin Pak Jasman, apa kira-kira yang membuat akhirnya pihak Kejari ini sampai 6 tahun bergulir kasusnya, sudah ada putusannya, tidak mengeksekusi? Jadi ini kan ketentuannya, ini kan masalahnya juga ada dua instansi. Apakah dari jajaran dari Mahkamah Agung, dalam hal ini sekretariat dari Ketua Muda Pidana Umum, sudah mengirimkan itu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 dan kebetulan demikian juga di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2017. Apakah itu mereka memang sudah ketat karena ketentuannya dalam surat edaran itu 14 hari harus sudah dikirimkan ke kejaksaan yang melaksanakan putusan. Pak Jasman, oke, kita tahan dulu sampai di situ. Di sebelah saya sudah ada pengacara tim dari TPUA, begitu ya. Bang Kosinudin, selamat sore. Sore, ya Mbak. Bang Kosinudin, jadi kalau tadi Pak Jasman selaku mantan jaksa bilang tidak mungkin ada unsur politisasi di dalamnya yang kemudian sampai sekarang ini tidak bisa atau belum mengeksekusi seorang Sylvester Matutina. Kalau pandangan Anda?
Ya, sebenarnya kita harus bagi pada dua klaster ya. Klaster pertama tentang secara faktual ini putusan belum dijalankan. Ini yang harus segera dijalankan agar apa? Adanya pengabaian, penyalahgunaan dengan mengabaikan dan seterusnya itu bisa tertutup dulu dengan adanya tindakan oleh kejaksaan yang segera mengeksekusi yang menjadi tugas dan tanggung jawab kejaksaan. Kami perlu informasikan bahwa 31 Juli kami mendatangi Kejari Jaksel untuk meminta dieksekusi. Kemudian tanggal 4 Agustus ya, Kejaksaan Agung menyatakan akan dieksekusi dan sampai hari ini tanggal 7 ya ini ya, ini belum ada eksekusi. Jadi masalah aktual ini dulu Pak Jasman yang menurut saya harus segera dilaksanakan, terlepas ada soal kedua, kenapa ini lama dieksekusi. Tentu kalau kita bicara lamanya dieksekusi, ada kemungkinan abuse of power di sini, yakni apa? Penyalahgunaan kewenangan dengan cara apa? Penyalahgunaan kewenangan itu bisa dengan tidak menjalankan kewenangan, keliru menjalankan kewenangan, atau menjalankan kewenangan bukan dalam konteks kewenangannya. Dan hari ini ada abuse of power dengan cara mengabaikan kewenangan. Dan abuse of power kala itu atau? Ya dari periode 2019 sampai hari ini itu kan sebenarnya ada tugas kewenangan dan tanggung jawab jaksa selaku penuntut sekaligus eksekutor putusan. Sudah ada putusan, kok kenapa nggak dieksekusi? Berarti kan dia mengabaikan kewenangannya. Ini ada pembiaran begitu. Namun pertanyaannya memang perlu diselidiki apakah benar itu problemnya tidak ada ya salinan putusan dikirim oleh Mahkamah Agung. Saya kira kalau dalam rentang waktu segitu naif sekali ya. Ini kan sama saja buang badan ke Mahkamah Agung. Jangan ke sana dulu lah. Yang jelas hari ini sudah ada, harusnya jaksa dieksekusi. Lalu justru menurut kami yang politis itu bukan soal kenapa ini lama dieksekusi ya. Yang politis itu juga soal kenapa putusan ini tidak segera dieksekusi, tiba-tiba muncul permintaan untuk mengajukan amnesti begitu. Padahal amnesti tadi seperti di pengantar dikatakan Gus Nur. Kebetulan Gus Nur juga klien saya. Gus Nur itu mendapat amnesti setelah menjalani hukuman, bahkan sudah keluar dengan PB. Lah ini sehari pun ini, ya Silvestre ini belum masuk kok sudah bicara tentang pengampunan dari presiden. Begitu loh. Ini kan aneh politis sekali begitu. Kita tanyain kalau gitu ke Ketua Umum Pradi Bersatu ada Bang Zefri Jin, tapi sebelum sampai ke sana saya mau bertanya lagi. Jadi sebenarnya apakah ini seperti tadi dibilang Pak Bang Kozinudin begitu Pak Jasman, kalau misalnya ini jangan menyalahkan kepada MA-nya, belum ada salinan putusan ya? Nah, yang jelas saya dalam hal ini tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita kan hanya menyelidiki ini letak kesalahan ada di mana kan itu. Tapi sepengetahuan saya, pengalaman saya juga, baik waktu saya masih di Kejaksaan Negeri maupun setelah di tingkat selanjutnya, itu putusan itu harus ada. Apa yang mau dilaksanakan oleh jaksa kalau salinannya nggak ada? Itu yang saya katakan tadi. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Di mana letak permasalahannya sehingga salinan ini belum sampai di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kalau ini nanti memang ada kelalaian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pihak eksekutor, ya itu pasti ditindak, pasti. Saya jamin Jamuas akan bertindak. Tapi kalau ditanyain sudah berlangsung selama 6 tahun, sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang bermain di balik ini? Usai jeda nanti bapak-bapak akan menjawabnya. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya, siapa yang sedang bermain dalam kasus eksekusi yang sampai dengan sekarang ini belum juga dilakukan untuk Silvestre Matutina? Sudah bergabung bersama saya ada Ketua Umum Pradi Bersatu, Bang Zefri Jin. Sore Bang. Ya, selamat sore Mbak. Ya, sore, Bang. Mbak. Ya, langsung pertanyaannya ke Abang. Bang, kalau tadi diduga kemudian ada yang bermain sebenarnya. Siapa sih yang bermain dalam kasus untuk eksekusinya Silvestre Matutina sehingga 6 tahun bergulir belum ada, sudah ada eksekusinya, sudah ada putusannya tapi belum dieksekusi, Bang? Ya, kalau kita kan melihat bahwa kasus ini bergulir sudah 6 tahun. Kalau memang belum dieksekusi kan kita pertanyakan juga kepada pihak kejaksaan. Kenapa kejaksaan belum eksekusi kan? Jadi prinsipnya kita ikut proses hukum. Semua yang ada kita ikut SOP-nya. Kita menunjukkan kepada warga negara yang baik, kita taat hukum. Semuanya kita jalankan dengan baik. Jadi nggak ada masalah Mbak. Kita taat apa yang harus kita lakukan sebagai seorang
warga negara yang baik. Oke, tapi sebenarnya saya mau tahu gimana sih sekarang tanggapannya dan kabarnya Bang Silvester, karena semenjak kasus ini bergulir kemudian agak susah buat kita ya menghubungi Bang Silvester. Ya kalau sulit hubungi kan bukan saya kurang tahu, yang pasti kan ya, kejaksaan, kepolisian kan punya cara untuk mendeteksi di mana beliau berada. Yang pasti kan masih ada di Indonesia, belum keluar negeri kan, masih ada. Bisa dicari aja. Apa susahnya cari itu Mbak? Orangnya ada di sini kok. Ya kan? Oke, berarti kalau ditantang bisa dicari begitu Bang Kosinudin? Iya, kita ini kan negara, jadi negara kayak main-main loh. Kejaksaan kan sudah ultimatum, bahkan melalui statement ya Kejagung yang menyatakan kalau nggak datang diundang ya akan kami eksekusi. Itu sejak tanggal 4 Agustus yang lalu sampai hari ini. Ini kan persoalannya yang menjadi pertaruhan adalah wibawa institusi negara, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Bukan soal apakah eksekusi itu harus dilakukan atau tidak. Harus, tidak ada pilihan kemudian bernarasi, ada damai dan seterusnya. Itu udah selesai lah. Hari ini fokusnya agar mengobati apa yang menjadi praduga publik itu ada permainan itu tidak benar. Pertama eksekusi dulu. Hari inilah kalau Kejaksaan Agung mendengar acara ini, hari ini eksekusi dulu. Baru kita bicara ada apa di balik lambannya eksekusi selama 6 tahun. Apakah di sana ada penyalahgunaan kewenangan, ada obstruction of justice. Ini diteliti lagi. Dan saya setuju segala yang terlibat dalam proses ini harus ditindak. Kenapa? Kita tidak ingin jadi presiden buruk seolah-olah hari ini orang bisa melakukan pelanggaran hukum dan kemudian bernarasi, ayo selesaikan di pengadilan. Begitu dieksekusi pengadilan, dalam putusan yang sudah inkrah loh, ini kasasi, masih bisa diabaikan. Nah kalau putusannya sudah inkrah begitu ya, kenapa kemudian terkesan ada pembiaran? Siapa yang lagi bermain dalam hal ini? Nah, saya justru kalau bicara tentang ada orang besar di balik ijazah palsu, justru ada orang besar di balik Sylvester Matutina. Nggak mungkin kalau nggak ada orang besar ini diabaikan. Memang benar Bang, ada orang besar di balik putusan ini, eksekusi yang belum kemudian dijalankan nih? Kalau menurut saya Mbak, Bang Sylvester itu kan orangnya besar ya. Jadi kalau dia sudah besar, dia nggak butuh orang besar di belakang. Kalau besarnya mungkin bayangan yang besar Mbak. Kalau ada yang melindungi? Ya, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak sebelah itu yang lebih besar. Pihak sebelah yang lebih besar, seharusnya pihak sebelah yang lebih mampu lah. Kenapa tidak bisa mengeksekusi, ya kan? Sebenarnya begini Mbak. Persoalannya, nggak ada orang lebih besar. Bang Silvester cukup besar itu. Dia nggak butuh orang besar lagi untuk melindungi dia. Berarti artinya siap juga nanti ketika dipanggil oleh Kejari untuk kemudian langsung mengeksekusi? Iya, mana surat panggilannya? Sudah ada nggak surat panggilannya? Kan harusnya prosedurnya begitu dong, dipanggil dulu secara resmi. Jadi belum dipanggil Bang sampai sekarang? Dipanggil paksa, kan begitu, jemput. Kan belum ada surat panggilan sampai saat ini, terus gimana? Oke, belum ada, katanya tinggal nunggu. Sebenarnya kan sudah ada statement, udah ada undangan dari Kejari Jakarta Selatan, itu Kapuspen Kejaksaan Agung loh yang menyatakan itu. Yang kedua, kalau kita bicara orang besar, Pak Sylvester ini dianggap orang besar, nyalinya menurut saya kecil. Harusnya kalau dia nyalinya besar, datang ke Kejari Jakarta Selatan, tanyakan apakah benar putusan saya akan dieksekusi, kemudian di situ ada berita acara eksekusi. Eksekusi itu ada dua. Eksekusi paksa oleh Kejaksaan Agung, yang kedua eksekusi sukarela dari seorang Sylvester Matutina kalau memang si Sylvester ini menjadi warga negara yang baik. Ini udah rame loh. Akhirnya apa? Yang kena berakannya, yang kena kotorannya kan di Kejaksaan Agung. Seolah-olah Kejaksaan Agungnya ini yang kemudian mengabaikan tugas dan kewenangan tanggung jawabnya. Datang saja Sylvester kalau memang dia menjadi warga negara yang baik dan memang punya mental besar gitu loh. Jangan badan besar doang. Oke, Bang Kosinudin, tapi waktu di minggu lalu di program 2 Arah, Bang Sylvester juga sudah menyatakan bahwa sudah minta maaf dan kemudian sudah nggak berpengaruh, ini putusan loh. Memangnya putusan bisa dimaafkan? Kalau putusan bisa dimaafkan, orang bisa diberi amnesti. Udah keluarin aja seluruh yang di penjara itu. Kasih amnesti semua, kasih maaf semua. Uang putusan kok minta maaf. Saya mau tanya kalau gitu ke Pak Jasman. Pak Jasman, memang bisa bahwa ketika seseorang sudah ada putusannya, kemudian belum dieksekusi, tapi kemudian karena minta maaf akhirnya tidak jadi? Oh, enggak ada itu. Ya, ini kan masalah eksekusi. Minta maaf itu waktu di penyelidikan itu atau penyidikan. Ya, tapi kalau udah diputus nggak ada lagi cerita minta maaf gitu. Baik. Nggak ada, laksanakan dulu. Seperti tadi yang dikatakan beliau itu, ya ini harus inilah. Jadi warga negara yang taat hukum gitu loh. Oke, balik lagi ke Bang Jeff. Bang Jeff, betul nggak sebenarnya ini dugaannya jangan-jangan juga ada orang besar nih di balik kasus Sylvester Matutina ini?
Saya dibilang tadi, Bang Silver itu udah besar, dia nggak butuh orang besar lagi di belakang dia. Sekarang persoalannya itu gawainya siapa? Gawainya kejaksaan atau gawainya Bang Silvester? Bang Silvester kan dia kan terpidana, dia ikut peraturan hukum yang ada, SOP-nya mana, surat panggilannya mana. Kalau ada pasti dia datang dong sebagai warga negara yang baik. Jadi nggak ada orang besar di belakang itu, nggak ada. Kalau Nggak ada Pak sama Mahfud sekali. sendiri menduga ada kemudian pasti ada yang melindungi nih. Ya itu dugaan Pak Mahfud boleh aja. Saya juga bisa menduga, kalau ngomong menduga saya bisa menduga. Jangan-jangan juga Bang Silvester ada orang luar negeri yang melindungi. Bisa aja kalau Bang kita bicara tentang duga-dugaan. Orang besar di luar kan banyak itu yang lebih besar dari Bang Silvester bisa yang melindungi. Oke. Ya tapi kita nggak tahu. Itu dugaan saja kan Mbak. Karena Pak Mahfud menduga, saya pun menduga. Nanti yang lain juga menduga. Ya kan sama-sama kita bisa menduga. Yang paling penting adalah mana surat panggilannya supaya warga negara yang baik dia akan taat hukum, dia akan datang. Oke, Begitu, Mbak. Oke, Pak Jasman, sebenarnya kalau sudah gaduh di publik ini dan juga sudah berlalu 6 tahun begitu, apakah kemudian kasus ini bisa diambil alih oleh pihak Kejaksaan Agung? Loh, bisa saja. Sebenarnya tidak perlu ke Kejaksaan Agung. Jajaran Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan seharusnya sudah proaktif, jemput paksa. Kenapa sih? Emang siapa sih Silvester hebat banget gitu? Makanya saya katakan tadi, ini di mana letak kesalahan ini? Jangan dulu langsung ke kejaksaan yang melakukan kesalahan. Apa betul salinan itu sudah datang? Tunjukkan salinan itu. Kalau memang ada, biar nanti datangin kan. Namun itu juga kita sama-sama udah dengar dari Kapuspen bahwa ini sudah di. Berarti artinya di sini tidak perlu ada surat panggilan, Pak Jasman. Artinya bisa langsung jemput paksa. Harus dulu, harus ada panggilan dulu. Bukan yang pertama, panggilan kedua, ketiga tidak datang, baru jemput paksa. Kan gitu. Oke, tanggapannya Bang Kosinudin, berarti kalau misalnya selama ini 6 tahun kemudian belum sudah ada putusannya, belum dieksekusi. Nah ini sebenarnya apakah ada yang bermain, apakah ada yang melindungi, apakah memang terkesan ada yang membiarkan? Sudah pasti ada yang melindungi dengan cara membiarkan, tidak dieksekusi. Mustahil di republik yang sebesar ini kasus bagi seorang Sylvester Matutina yang sudah dikenal sebagai relawan Jokowi kok tidak tahu ada putusan. Apalagi putusan ini terkait pencemaran tokoh bangsa loh. Pak Yusuf Kalla loh, ini bukan saya, mungkin kalau saya mengadukan, orang nggak tahu kasus seperti apa. Ini yang mengadukan Wapres dulu. Ini adalah aduan dari orang yang punya kategori bapak bangsa dan diadukan oleh banyak orang saat itu. Ratusan lawyer ikut terlibat mengadukan kasus ini untuk membela Pak Yusuf Kalla. Jadi aneh kalau tidak ada orang besar. Yang kedua justru tudingan ada orang besar di balik Roy Suryo dan kawan-kawan itu berbalik ke Sylvester Matutina ini. Dan dugaan saya orang besar itu adalah kekuasaan presiden yang saat itu adalah Saudara Joko Widodo karena dia adalah projo. Dan hari ini agar menghindari tuduhan Presiden Prabowo masih ada di bawah kendali Saudara Joko Widodo, segera eksekusi. Dan dalam hal ini Kejaksaan Agung ada di bawah kekuasaan dari presiden, segera jalankan. Dan kalau Kejaksaan Agung itu memang bukan eksekutor langsung, segera perintahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jangan dibikin lama begini. Kita bicara tentang asap apinya yang sudah membara, nggak segera kita siram. Kasihan rakyat melihat, oh kok ada terpidana keluyuran ke sana sini, malah hadir di media ini, media itu, podcast sana, podcast sini. Nggak ada wibawa hukum di hadapan mereka ini jadinya. Oke, kalau gitu sebenarnya kalau dilihat sendiri Pak Jasman, kalau yang Anda lihat kasusnya sudah bergulir, apalagi tadi seorang mantan Wapres ya yang kemudian melaporkan untuk kasus Bang Silvester seperti ini. Sebenarnya apa sih yang kendalanya begitu untuk tidak mengeksekusi, Pak Jasman? Kalau saya mengatakan dugaan saya kuat, salinan ini belum diterima oleh kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu dugaan saya. Kalau sudah ada, sudah sampai langsung dieksekusi itu. Tapi kemudian masuk logika nggak Pak Jasman ketika salinannya belum ada, belum diserahkan, ini sampai 6 tahun? Ya kan ya sampai 10 tahun juga kalau nggak dikirimkan oleh Mahkamah Agung. Kapan nyampainya ke kejaksaan? Kan gitu. Itu makanya saya bilang jangan langsung menuding kejaksaan yang salah. Mari kita lihat ya siapa terjadinya kesalahan ini, di mana letaknya. Itu kita telusuri. Di Kejaksaan Agung juga harus diteliti di mana letaknya. Kan gitu. Harusnya pihak Mahkamah Agung juga dalam hal ini Komisi Judisial juga turun tangan. Atau jajaran pimpinan di Mahkamah Agung juga harus menyelidiki di mana kesalahan ini.
Oke, kalau kalau dari Bang Jeff sendiri, dari tim kuasa hukum termasuk juga ketua umum Pradi, Bang tahu eksekusi bukan orang lain, kan harus kejaksaan ya kalau nggak salah ya. Ya silakan, kita taat hukum kok, warga negara yang baik. Bang Silvester saya kira. Dan tidak kemana-mana ya Bang Silvester ya? Oh enggak, jiwa kesatrianya ada kok. Aturan hukumnya kan begitu, nggak ada panggilan kalau kita sorong-sorong dia itu nggak benar juga. Harus ada prosedurnya benar, kirim surat yang benar, alamatnya juga jelas, untuk apa segala macam kan jelas itu. Tinggal beliau datang sesuai dengan panggilan kejaksaan kan. Begitu ceritanya. Oke, tinggal nunggu katanya Bang, sudah siap. Rakyat itu ya butuh yang konkret, yang mudah dipahami gitu loh. Kalau itu putusannya masih sebulan 2 bulan mungkin ada pemberkasan yang belum jadilah. Ini udah 6 tahun loh. Jadi rakyat itu taunya kapan eksekusi, udah proses prosedur, ya itulah kewajiban aparat negara yang selama ini sudah digaji oleh rakyat. Yang kedua, kalau kita mengedarkan dugaan ini Mahkamah Agung yang belum mengirimkan salinan putusan, ini kan makin melebar seolah-olah ya modus operandinya dengan menahan salinan putusan itu agar tidak dikirimkan, agar tidak bisa dieksekusi. Sudahlah, jangan kemana-mana dulu, eksekusi dulu, ini bahaya. Kalau nggak segera dieksekusi, tuduhan-tuduhan terjadinya penyalahgunaan kewenangan bisa melebar, bukan hanya ada di Kejaksaan Agung, tapi bisa di Mahkamah Agung, bisa di mana-mana gitu loh. Karena itu eksekusi segera dan jangan berdalil dulu gitu loh. Nah, kalau memang belum ada penyelidikan, lakukan penyelidikan. Jangan kemudian membangun narasi dugaan dari Mahkamah Agung. Kalau dugaan itu akhirnya orang mengerti, oh modus operandinya Mahkamah Agung nih nggak kirim salinan, sehingga jaksa nggak bisa eksekusi. Kan orang bisa berpikir liar. Oke, kita dengarkan dulu apa Pak Jasman tadi tanggapannya. Ya, sekarang dengan apa Kejaksaan Agung mengeksekusi? Mengeksekusi itu kan harus ada salinan minimal. Iya, nggak bisa dong. Kita langsung mengatakan laksanakan. Laksanakan apa? Kan harus ada salinan putusan. Gitu dong. Jadi ini ditunggu ya berarti ya dari pihak Mahkamah Agung, maksudnya gitu ya Pak Jasman ya? Iya. Mana? Buktikan kalau memang itu sudah dikirim tanggal sekian. Oke. Ya. Baik, sudah kita tangkap kalau gitu. Gampang kok. Oke, Pak Jasman terima kasih, Bang Hosidudin terima kasih, Bang Jeff terima kasih, selamat malam, selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Setelah ini kami hadirkan informasi berikutnya. Usai gaduh akibat menaikkan PBB P2 hingga 250%, Bupati Pati minta maaf dan berjanji akan mengkaji ulang kebijakan tersebut. Petugas BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya mengevakuasi pasien obesitas ke rumah sakit. Evakuasi berlangsung dramatis. Kembali di Kompas Petang, saudara. Petugas dari BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya mengevakuasi pasien obesitas ke rumah sakit. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran evakuasi melalui gang sempit. Pasien dievakuasi dalam kondisi sadar. Petugas menggunakan alat bantu khusus serta alat pelindung diri untuk mengevakuasi pasien dari rumahnya di gang sempit. Menurut keterangan ibu korban, anaknya demam tinggi setelah berobat dan pasien sembuh. Namun kambuh lagi dengan mengalami pembengkakan. Pasien dibawa petugas untuk mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Suwandi, Surabaya, Jawa Timur. Usai gaduh akibat menaikkan PBB P2 hingga 250%, Bupati Pati minta maaf. Ia berjanji akan meninjau ulang kebijakan tersebut. Selain minta maaf atas kegaduhan saat penertiban posko donasi beberapa waktu lalu, Bupati Pati Sudewo mengklarifikasi ucapan yang dinilai menantang para pendemo. Terkait kebijakannya menaikkan PBB P2 hingga 250%, Bupati akan meninjau ulang jika masyarakat merasa keberatan. Sampai dengan sekarang dari pihak Pemda sama sekali saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat.
sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Soal kenaikan sebesar 250% itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250% itu maksudnya. Jadi yang di bawah 100%, di bawah 50% jauh lebih banyak. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Merespons polemik kenaikan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Pati yang mencapai 250%, Mendagri Tito Karnavian mengaku sudah meminta Inspektorat Jenderal mengecek kebijakan tersebut. Mendagri mengaku belum mengetahui apakah Pemda Kabupaten Pati sudah berkonsultasi dengan Kemendagri terkait penerbitan kenaikan PBB. Yang 250%. Oh, nanti kita cek. Saya sudah perintahkan Irjen untuk cek. Itu aja. Dasarnya apa? Tapi kan biasanya Pak, Perda itu harus konsultasi ke Kemendagri, itu udah konsultasi dulu. Saya akan cek lagi. Saya baru juga tahu dari media, makanya saya akan cek. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ditunggu Pak. Usai jeda saudara, korban tewas warga Palestina di jalur Gaza meningkat menjadi 61.158 orang. 193 orang diantaranya meninggal karena kelaparan. Korban tewas warga Palestina di jalur Gaza meningkat menjadi 61.158 orang. Korban meninggal karena kelaparan pun terus bertambah. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 61.158 warga Palestina telah tewas di jalur Gaza sejak Oktober 2023. 193 orang yang meninggal karena kelaparan, termasuk 5 meninggal karena malnutrisi dalam sehari terakhir. Blokade Israel mengakibatkan kelaparan massal dan hampir mustahil mendistribusikan bantuan dengan aman. Hanya sekitar 85 truk yang diizinkan masuk dalam sehari. Padahal setidaknya 600 truk pengangkut bantuan dan bahan bakar harus diizinkan masuk ke jalur Gaza setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan minimum penduduk akan makanan, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya. Usai sudah perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini, kami pamit, saya Audrey Chandra. Saya Herjuno Pramendito, terima kasih, sampai jumpa.